Dahulu, ketika Hanel wawancara kerja di rumah sakit, hampir saja ia ditolak akibat ia kurang bersosialisasi. Katanya, orang yang sulit berkomunikasi dengan koleganya agak susah untuk bekerja sama, apalagi bekerja di rumah sakit. Tapi, Kyungmin, salah satu penilainya, mencoba untuk meyakinkan dokter-dokter yang lain untuk menerima Hanel. Menurut Hanel, Kyungmin adalah orang pertama yang mempercayainya. Saat bekerja, Kyungmin selalu membantu Hanel. Hanel pernah mencoba bertanya kepada Kyungmin mengapa Kyungmin begitu baik kepadanya, mengingat dia adalah orang yang susah bersosialisasi. Kyungmin berkata jika ia tahu Hanel adalah orang yang baik dan juga tulus saat bekerja. Itulah mengapa Kyungmin ingin mencoba memahami dan juga membantu Hanel. Kata-kata manis Kyungmin membuat Hanel percaya jika Kyungmin berpihak kepadanya. Namun pelan-pelan, Hanel akhirnya sadar semua yang ia kerjakan diklaim sepihak oleh Kyungmin. Awalnya, Kyungmin memberikan alasan-alasan yang menurut Hanel masih masuk akal. Jadi, Hanel masih bisa menerimanya. Sampai suatu hari, Hanel mendengar jika Kyungmin menjelek-jelekannya, bahkan sampai menuduhnya jika ia sering memalsukan data-data. Hanel tentu saja tidak menerimanya. Ketika ia berusaha untuk menjelaskan jika ia tidak melakukannya, sayangnya semua orang lebih mempercayai Kyungmin ketimbang dirinya. Sehingga mulai saat itu, Hanel tidak lagi mempercayai siapapun. Sampai ia bertemu dengan Jungwoo. Jungwoo membantunya tetap berdiri di saat ia hampir saja tumbang. Hanel benar-benar jatuh cinta kepada Jungwoo. Tapi ketika rasa cemas mulai menghantuinya, Hanel takut suatu hari nanti Jungwoo juga mengkhianatinya. Sehingga pada malam itu, Hanel sadar jika mereka berdua akan tetap menderita di dalam hubungan yang baru ini. Makanya Hanel meminta untuk berpisah karena Hanel tidak cukup kuat. 우리 여기까지만 하자. Setelah kejadian itu, Jungwoo memutuskan untuk bergabung dan bekerja bersama Daeong. Jungwoo tidak berhenti menyewa di rumah atap milik Hanel, tapi ia akan jarang tinggal di sana dan lebih sering menginap di studio dekat klinik Daeong karena bakalan sibuk. Di saat semua orang sibuk mengantar Jungwoo pergi, Hanel hanya berdiam diri di dalam rumahnya saja. Ia lalu menelpon Hongran dan mengajaknya untuk minum-minum serta bercerita jika ia dan Jungwoo baru saja putus. Sementara itu, rupanya Jungwoo juga mengajak Daeong untuk minum-minum bersama karena ia juga sedih mengingat baru putus dengan Hanel dan pergi meninggalkan Hanel seorang diri. Hanel yang mabuk berat kemudian diantar pulang oleh Hongran. Ia sudah tidak sadarkan diri sampai-sampai membuat ibunya khawatir. Sementara Jungwoo, ia juga pulang ke studionya dan hanya bisa bersedih karena kini Hanel tidak ada di sisinya. Singkat cerita, kini Jungwoo kembali bekerja di klinik Daeong. Ia disambut antusias oleh perawat-perawat yang lain dan mereka sudah tidak sabar ingin bekerja bersama Jungwoo. Sementara itu, di rumah Hanel, Ibu Hanel mendapatkan telepon dari iparnya di Busan jika ada seorang direktur rumah sakit sedang mencari seorang menantu dan ia mengenalkan Hanel. Bibi Hanel itu bercerita jika ia punya keponakan di Seoul yang pernah bekerja sebagai dokter namun gagal menjadi profesor. Menurutnya akan cocok jika Hanel menjadi menantu direktur rumah sakit itu. Ia ingin Ibu Hanel segera mengatur kencan buta ini. Karena jika berhasil, mereka akan mendapatkan imbalan yang cukup besar. Awalnya, Ibu Hanel menolak mengingat kondisi putrinya masih belum baik-baik saja. Tapi menurutnya, mungkin kencan ini bakalan bisa membuat Hanel melupakan Jungwoo. Maka ia pun berbohong kepada Hanel jika ada anak dari direktur rumah sakit di Busan ingin bertemu dan bertanya perihal masalah kedokteran kepada Hanel. Hanel pun langsung setuju. Dan ketika ia bertemu dengan anak direktur rumah sakit itu, Hanel malah diremehkan. Anak direktur rumah sakit itu malah berkata jika Hanel pura-pura bodoh ketika datang kemari, padahal tahu mereka akan menikah.
Itu pun ia yakin Hanel setuju dengan pernikahan ini karena mendengar ia akan mewarisi rumah sakit milik ayahnya. Ia juga sudah mendengar semua dari bibi Hanel jika Hanel telah gagal menjadi profesor dan sekarang Hanel menganggur. Bibi Hanel sudah menceritakan semuanya kepada ibunya. Maka dari itu, mana mungkin Hanel tidak mengetahuinya. Setelah tahu jika ini adalah kencan buta, Hanel langsung meninggalkan pria remeh tersebut. Ia pulang dan kecewa kepada ibunya yang telah berbohong kepadanya. Hanel bertanya, apa ia membuat ibunya malu? Karena sekarang Hanel tidak lagi bisa dibanggakan. Ibu Hanel berkata, jika ini semua demi kebahagiaan Hanel dan Hanel bisa hidup sukses. Mendengar alasan ibunya, Hanel jadi tambah kecewa. Apakah ia harus sukses? Apa ia tidak boleh hidup seperti ini saja? Hanel lalu memberitahukan jika pria tersebut telah meremehkannya. Ia sebenarnya tidak mempermasalahkannya, mengingat ia sudah terlalu sering diejek di rumah sakit. Ia juga tidak peduli pendapat bibinya, namun ibunya malah menyetujui semuanya. Ibunya membuatnya pergi kencan buta karena menurut ibunya hidupnya begitu menyedihkan. Padahal semua itu malah membuat hidup Hanel jadi lebih buruk. Ia benar-benar kecewa kepada ibunya. 내가 별 볼일 없게 산다고 느꼈으니까. Melihat pertengkaran ibu dan anak itu membuat paman Hanel langsung turun tangan. Ia lalu mengajak Hanel untuk bicara berdua. Ia juga terkejut mendengar apa yang dilakukan ibu Hanel dan betapa kurang ajarnya anak direktur rumah sakit di Busan itu. Tapi ia tidak bisa melakukan apa-apa karena ia juga bingung bagaimana menyenangkan hati keponakannya yang sedang terluka ini. Ia berharap Hanel masih kecil karena dulu Hanel bisa tersenyum lebar saat ia membelikan Hanel sebuah buku. Pada saat itu, paman Hanel menunjuk sebuah kubis yang ditanam di atas atap rumah ini. Kubis itu ditanam langsung oleh ibu Hanel karena ibu Hanel melihat di TV jika kubis membantu mengatasi stres dan hanya itu yang bisa ibu Hanel lakukan untuk Hanel karena ia tidak mengerti apa-apa. Lalu, paman Hanel mengajak Hanel ke sebuah restoran. Rupanya, di sana Bada juga membawa ibunya agar kakaknya dan juga ibunya bisa berbaikan. Tanpa basa-basi, ibu Hanel meminta maaf kepada Hanel. Ia juga memberikan sebuah buku tabungan dari ayah Hanel yang awalnya akan diberikan di saat Hanel nanti menikah. Ayah dan ibu Hanel bangga kepada Hanel. Awalnya memang mereka bangga karena Hanel adalah anak yang berprestasi. Namun setelah tahu jika akhirnya Hanel menderita, ibunya menyesal membuat Hanel hidup seperti itu. Ia hanya ingin Hanel bahagia. Tidak pernah sedikit pun di dalam benak ibunya berpikir hidup putrinya itu menyedihkan. Ia ingin putrinya memakai uang tabungan itu untuk berjalan-jalan dan juga makan makanan yang Hanel inginkan. Hanel juga boleh menganggur selama yang Hanel mau karena ibunya hanya ingin Hanel bahagia. 나오고 생각한 적 절대로 없다. 짠. Saat pulang, ibu Hanel bertanya, apa Hanel tidak merindukan Jungwoo? Tentu saja Hanel merindukannya, tapi Hanel bingung, bukankah selama ini ibunya tidak menyukai Jungwoo? Ibu Hanel berkata, ia tidak bisa membenci Jungwoo. Ia masih ingat waktu pertama kali ia melihat Jungwoo pindah ke rumah mereka. Pria tampan itu nampak sangat hancur. Ia juga terlihat tidak makan dengan baik, makanya ibu Hanel sering memberi Jungwoo makan. Ia juga bingung mengapa orang tua Jungwoo tidak pernah datang untuk melihat kondisi putranya. Dan ia mendengar jika Jungwoo iri dengan kehidupan Hanel yang dikelilingi oleh keluarga yang begitu peduli. Maka dari itu, ibunya senang melihat Hanel dan Jungwoo saling mengandalkan. Dan ibu Hanel lega, Hanel punya seseorang yang bisa dipercaya. Ibu Hanel berdoa, semoga Jungwoo adalah orang yang tidak membuat Hanel menderita. 괴롭히지 않는 삶을 살게 되길. 아유, 그만 가자. Sementara itu, rupanya Jungwoo tahu jika Hanel pergi kencan buta saat ia mendengar Hongran bicara di telepon dengan Bada. Jungwoo terus kepikiran karena menurutnya setelah putus Hanel tetap baik-baik saja, bahkan mencari penggantinya. Lalu ia melihat media sosial milik Bada dan di sana Hanel dan keluarganya minum serta makan-makan bersama. Ia berpikir Hanel sama sekali tidak bersedih setelah putus dengannya. Sementara pada malam itu Hanel terus kepikiran kata-kata ibunya. Ia
merindukan Jungwoo. Dan saking rindunya, Hanul malah tidak sadar jika sudah mengirim pesan kepada Jungwoo. Isinya, apakah Jungwoo sudah tidur? Sehingga tiba-tiba pada pagi itu Jungwoo ada di atap rumah Hanul. Ia lalu menyapa Hanul sebagai mantan pacarnya. Meski baru 2 hari berpacaran, Hanul tetaplah mantannya Jungwoo. Jungwoo agak kecewa karena hidup Hanul ternyata baik-baik saja setelah mereka berdua putus. Bahkan Hanul ikut kencan buta. Hanul lalu terkejut dari mana Jungwoo bisa tahu. Dan Jungwoo juga terkejut, rupanya itu memang benar. Hanul ikut kencan buta. Hanul mencoba menjelaskan jika ia tidak tahu jika itu adalah kencan. Jungwoo lalu berkata sebenarnya ia tidak berhak bertanya, mengingat ia bukan siapa-siapa Hanul lagi. Ia hanyalah mantan pacar. Ia hanya berpesan kepada Hanul jangan terlalu senang dan juga jangan terlalu bersedih karena Jungwoo masih menunggu Hanul. Terdengar begitu menyedihkan. Tapi ia ingin mereka berdua melalui semuanya dan kemudian kembali lagi bersama-sama. Setelah itu, Jungwoo kembali bekerja di klinik Daeyeong. Hari itu, mereka terkejut karena tiba-tiba klinik Daeyeong yang awalnya sepi langsung membludak pasiennya karena mereka tahu Jungwoo bekerja di sana. Sehingga pada hari itu, Jungwoo harus mengoperasi salah satu pasien. Dan hal yang dikhawatirkan Jungwoo pun terjadi. Ketika ia melihat darah, Jungwoo mulai kembali teringat saat ia mengoperasi pasiennya yang dulu. Ia mengalami gejala panik, namun Jungwoo harus bisa mengatasinya. Saat di ruangan operasi, awalnya semua berjalan dengan normal dan baik-baik saja. Sampai ketika Jungwoo kembali teringat peristiwa naas tersebut. Ia pun panik dan tidak bisa melakukan operasi. Para perawat kemudian membicarakan apa yang terjadi kepada Jungwoo. Mereka yakin Jungwoo terkena PTSD dan hal tersebut didengar oleh Hongran. Sementara itu di rumah Hanul, tiba-tiba ia ingin merapikan buku-bukunya. Ia lalu melihat fotonya bersama dengan Kyungmin berada di luar bukunya. Ia bingung mengapa foto itu bisa ada di luar. Saat tahu dari adiknya Bada jika Jungwoo sempat berada di kamarnya, Hanul yakin Jungwoo. Pada malam itu, Hanul menerima telepon dari Hongran dan Hongran menceritakan apa yang terjadi kepada Jungwoo di klinik Daeyeong. Sebenarnya itu memang hal yang biasa yang terjadi kepada dokter yang baru saja mengalami kecelakaan operasi. Apalagi kasus Jungwoo memang membuat trauma. Hanul pun sedih mendengar pria yang ia cintai mengalami hal tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya saat Jungwoo ingin kembali mencoba mengoperasi pasien, tiba-tiba gejala paniknya semakin parah. Bahkan Jungwoo sempat berhalusinasi saat melihat darah. Jungwoo mencoba untuk bertahan dan tetap melakukan tindakan operasi. Saat masuk ke dalam ruang operasi, Jungwoo bertanya tentang vitalitas pasien kepada ahli anestesi. Lalu, suara Hanul terdengar jika kondisi pasien stabil dan baik-baik saja. Jungwoo begitu bingung dan juga terkejut melihat Hanul ada di sana. 선생님, 시작하시면 될 것 같습니다.